The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Halo, selamat sore. Testing 1 2 3. Halo, selamat sore teman-teman. Suara saya bisa ditangkap dengan jelas. Baik ya. Oke, teman-teman. Jadi tema kita hari ini kita angkat untuk trading plan ya. Jadi mungkin beberapa sesi ke depan, pertemuan ke depan, kita akan stick pada trading plan ya. Jadi ini yang pertama. Oke, teman-teman, selamat sore buat kita semua yang sudah bergabung maupun yang akan bergabung. Jadi hari ini kita memasuki teori tentang tujuan dari kita bertrading ya, teman-teman. Jadi ada beberapa parameter yang akan kita jadikan peringatan buat kita pribadi dalam melakukan perdagangan harian, swing atau apapun lah itu ya. Baik teman-teman, kita langsung saja. Jadi hari ini mungkin hanya ngobrol-ngobrol saja ya. Cuma saya minta perhatiannya. Mungkin omong kosong saya ini punya isi buat kalian ya untuk hari ini. Oke, seperti biasanya saya sampaikan terlebih dahulu untuk disclaimer-nya teman-teman. Ini adalah bentuk komunikasi dan layanan yang kita berikan kepada member dari HFM agar memiliki wawasan yang luas. Jadi bukan hanya tentang bagaimana kita mengadopsi metode trading, teknik trading, dan strategi trading, bukan hanya masalah teknis saja, bukan hanya masalah fundamental maupun sentimen, tetapi ada development untuk kita pribadi ya. Itu penting banget karena perlu kita ketahui bahwa bisnis perdagangan valuta asing itu adalah bisnis psikologi. Oke, jadi yang mengambil peran yang paling besar adalah psikologi. Jadi kalau buat saya trading itu hanya sekitar 5% saja ya. Technical, trading, analisa, fundamental, sentimen itu hanya sekitar 5%. 95%-nya adalah psikologis, mentalitas ya. Oke, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Dan juga saya sampaikan bahwa perdagangan produk dengan daya ungkit atau leverage itu mengandung resiko. Jadi tentu saja ini tidak cocok buat semua orang. Setiap orang bisa melakukan perdagangan, setiap orang bisa berusaha, tetapi tidak semua orang memiliki jiwa dagang. Baik teman-teman, ini kedengarannya klise, tetapi ya itu yang terjadi ya. Oke, sepanjang dari webinar ini berlangsung, apabila terdapat gangguan, saya minta kerjasama dari teman-teman sekalian untuk menginformasikan kepada saya apabila ada gangguan suara maupun gangguan visual. Demikian pula kalau itu terjadi dari pihak teman-teman, untuk dicek kembali perangkat yang digunakan dan jaringan yang dipergunakan supaya kita bisa sama-sama melangsungkan webinar ini dengan baik dan lancar. Baik teman-teman, Anda bersama saya Adi Pangestu, analis dari AFM. Oke, nah teman-teman, kita berbicara tentang trading plan. Goal trading, mengapa kita menetapkan tujuan perdagangan? Oke, kalau kita ditanya tentang tujuan perdagangan, kita akan memiliki banyak sekali jawaban ya teman-teman ya. Menjadi seorang pedagang, seorang trader yang menguntungkan adalah sebuah perjalanan, tentu saja, yaitu perjalanan untuk pembelajaran,
dan pengembangan diri yang berkesinambungan ya. Jadi terus-menerus approaching terus ya terhadap metode, kebiasaan, rutinitas dan sebagainya itu harus kita jalankan setiap hari. Nah, teman-teman ada sebuah cerita, ada sebuah cerita ya teman-teman, kenapa trader itu sangat sulit untuk memiliki disiplin dalam melakukan aktivitasnya ya. Aturan-aturan yang dibuat segitu gampangnya untuk dilanggar ya. Nah, teman-teman ini karena kita ini berjalan dengan sendiri ya. Berjalan dan dengan sendiri dan jarang sekali teman-teman yang baru melakukan perdagangan itu memiliki mentor. Jadi memang setiap trader yang baru bahkan yang sudah lama membutuhkan pendamping yaitu mentor ya untuk memberikan alarm apabila melakukan kesalahan. Nah, teman-teman, kedisiplinan, rutinitas itu kalau kita lihat kepada kepada sektor pertahanan contohnya tentara atau polisi, mereka hidup dalam kedisiplinan karena mereka memiliki aturan-aturan yang jelas. Kalau aturannya dilanggar, mereka akan kena sanksi. Namun kalau kita secara personal, manusia sipil tidak memiliki pakem yang jelas. Aturan yang kita langgar itu hanya membuat kita rugi. Kita tidak dikenakan sanksi. Nah, itu berbeda teman-teman antara kita mengelola dana sendiri dan dana orang lain gitu ya. Kalau kita mengolah dana sendiri dengan aturan kita sendiri, kadang-kadang kita masih lebih sering melanggar ya. Tetapi kalau kita kelola dana orang lain, mungkin kita agak sedikit berhati-hati. Ada batasan-batasan, peraturan-peraturan yang kita buat yang tidak boleh kita langgar untuk menunjukkan performa dari perdagangan yang ada. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Jadi ini hanya sekedar sharing-sharing aja ya teman-teman ya. Meskipun kalian tidak bisa melakukan interaksi dengan saya, anggap saja kalian sedang mendengarkan radio ya. Oke, menjadi seorang pedagang yang menguntungkan adalah sebuah perjalanan pembelajaran dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Kira-kira seperti ya teman-teman ya. Nah, saat kita memulai perjalanan ini, tentu saja kita menetapkan tujuan. Kita membutuhkan pedoman yang strategis. Karena ini akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan dan menjaga konsistensi. Tidak hanya pada pedagang saja ya teman-teman. Pada usaha apapun, setiap orang mesti memiliki blueprintnya gitu ya. Tujuan tradingnya dan sebagainya kan mesti ada hal-hal seperti itu. Karena kita tidak dilahirkan untuk menjadi langsung seorang trader, bukan? Kita tidak dilahirkan langsung menjadi seorang pedagang. Jadi memang sesi-sesi pembelajaran itu banyak sekali pahit dan getirnya gitu ya untuk menjadikan kita hari ini. Sebagian orang sedang berproses, sebagian orang baru memulai proses ini, sebagian orang sudah mendekati fase yang terakhir gitu ya, sudah mapan di dalam aturan, kedisiplinan dan rutinitasnya itu sudah seperti kebiasaan trading rencananya itu sudah berjalan sistematis. Sudah seperti robot ya, sudah di set gitu ya. Oke, kita mungkin sering mendengar ya teman-teman, sebagian kalau ditanya tentang tujuan dari perdagangan kepada seseorang teman atau siapapun itu, dia hanya berbicara tentang profit gitu ya. Hanya berbicara tentang profit. Kalau kita tanyakan tentang tujuan tradingnya, kamu tujuan tradingnya buat apa? Ya profit lah. Jadi ya kalau jawabannya seperti itu sebenarnya salah sih tidak ya, cuma itu terlalu bias, oke? Tidak konkret dan tidak detail. Nah, penting bagi kita untuk menyadari bahwa tujuan perdagangan yang tepat itu lebih dari sekedar tentang keuntungan mingguan atau bulanan, bukan hanya tentang target mingguan, bulanan, bukan itu. Kan gitu ya. Meskipun ya itu penting,
tentang keuntungan mingguan, target mingguan, bulanan itu sangat penting sekali ya. Nah, meskipun demikian, probabilitas tidak diragukan lagi ya untuk hal ini. Setiap orang pasti pengennya untung, punya target mingguan, bulanan, sampai apa nggak sampai. Karena ini adalah aspek, ada result dari perdagangan kita. Nah, tetapi berfokus hanya pada keuntungan langsung itu dapat menyebabkan keputusan yang terburu-buru. Oke, hanya tujuan fokusnya untung itu bisa menyebabkan keputusan yang terburu-buru. Ini harus digarisbawahi. Karena kenapa? Karena lebih sering didorong oleh emosi. Nah, trader yang fokus secara inklusif pada keuntungan biasanya lebih bersedia untuk menghentikan proses mereka. Ini saya sudah sering mengalami, sering melihat, sering mendengar ya teman-teman. Ketika orang memulai perdagangan itu kalau ditanya ya tentang cerita tentang untung. Tetapi untungnya mau diapain kan gitu ya. Kalau memang ternyata untung mau diapain. Oke, teman-teman. Oke, mengapa menetapkan tujuan perdagangan? Oke, mengapa menetapkan tujuan perdagangan? Nah, tujuan perdagangan memiliki banyak sekali aspek dan tentu saja bervariasi tergantung daripada preferensi dan kepentingan masing-masing trader. Nah, ini yang akan kita bahas pada sore ini dan ini akan menjadi poin penting ya. Oke. Tugas dari seorang pedagang tentu saja adalah untuk melindungi modal. Itu kunci utamanya ya, teman-teman. Itu kunci utamanya. Karena sering saya sharingkan bagaimana kalau seorang pedagang kehilangan modal. Kalau dia kehilangan modal, melakukan perdagangan tanpa bertanggung jawab, mengambil keputusan yang terburu-buru, dan kehilangan modal, maka dengan apa lagi dia mau melakukan perdagangan? Apakah harus melakukan deposit terus-menerus? Pertanyaannya sampai kapan? Oke, pertanyaannya sampai kapan kita akan melakukan kebiasaan buruk itu, tidak menjaga modal? Mau depositnya sampai kapan? Itu aja pertanyaannya. Nggak jerah kah? Sampai kapan? Nggak ada progres kah? Kalau kita melakukan aktivitas seperti itu, habis modal MC, habis modal MC, habis modal MC, ya nggak ada gunanya kita melakukan perdagangan. Kita sudah menyalahi aturan pertama bahwa pedagang itu tugasnya adalah menjaga modal. Wah, itu dalam trading kan? Kalau kita masih punya uang, kita rasanya nggak apa-apa deposit. Nah, tapi kalau deposit terus lama-lama meskipun kelihatan jumlahnya sedikit, kalau dikumpul-kumpulin banyak juga kan gitu ya. Jadi ya melindungi modal, menjaga modal itu adalah perkara yang sangat penting. Dan menurut saya itu yang terpenting. Kita mengambil keputusan perdagangan memang harus matang, punya perencanaan, punya strategi, dan selalu mengelola resiko dengan baik. Dan secara efektif memastikan supaya kita dapat terus melakukan perdagangan di pasar. Ya, dalam kondisi apapun ingat, resiko itu yang utama. Karena yang namanya rugi dalam perdagangan itu sifatnya pasti. Oke, setiap kita pencet buttonnya buy atau sell itu udah pasti rugi. Kan gitu ya. Jadi resiko itu bersifat pasti. Nah, kalau resiko itu bersifat pasti, itu yang harus kita kendalikan. Berapa sih resikonya kita? Sehingga kita melakukan perdagangan yang salah, berlawanan dengan pasar, kita masih enjoy karena tahu ruginya berapa. Nah, akan menjadi masalah kalau kita tidak tahu ruginya berapa. Kalau kita nggak tahu ruginya berapa, kita floatingin misalnya, lah lama-lama kan menyodot margin kita ya, modal kita berkurang. Nah, itu saja sudah menyalahi dari tugas utama dari seorang pedagang. Kan gitu ya. Hari ini jual nasi Padang misalnya. Rugi terus. Jadi tanda tanya. Apanya yang salah ya? Masakan yang salah,
tempat untuk jualan yang salah, kurang strategis, atau memang orangnya kurang banyak di daerah itu misalnya. Kan kira-kira begitu ya. Baik, itu yang pertama ya teman-teman. Tugas kalau kita ditanya tentang gold trading itu bukan hanya masalah profit dan rugi. Bukan itu. Bukan itu ya. Yang pertama ini adalah pelestarian modal. Jadi modal itu betul-betul harus kita keep. Harus kita jaga. Itu yang pertama. Baik teman-teman, saya mengambil waktu kalian hanya sedikit saja. Dan menurut saya ini sebenarnya adalah pelajaran penting. Oke? Tetapi ini bukan pelajaran yang menarik. Kenapa saya bilang ini bukan pelajaran yang menarik? Karena ini akan menohok, akan menyindir personal kita masing-masing. Oke? Ini bukan pelajaran yang menarik ya, tetapi ini penting banget. Supaya kita menjadi sadar apa yang kita lakukan. Baik, yang kedua teman-teman, pendapatan yang konsisten, hasil yang konsisten. Oke, meskipun kita punya tugas utama adalah menjaga modal supaya modal kita tidak berkurang, tetapi kalau modal itu tidak berkurang dan juga tidak bertambah, itu juga celaka. Jaga modal itu kunci utama, penting banget. Oke, tetapi modal itu harus bertumbuh untuk mendapatkan pendapatan yang konsisten. Itu kan tujuan kita kan, tujuan dasarnya kan begitu. Pengen dapat hasil dari modal yang kita keluarkan. Oke, jadi menjaga modal saja itu memang tugas utama. Tetapi kalau modal itu tidak bertambah, ya sama saja kan gitu ya. Jadi kita membutuhkan pendapatan yang konsisten. Untuk mendapatkan pendapatan yang konsisten, kita harus memiliki metode. Selain daripada metode, kita membutuhkan strategi A. Kalau strategi A-nya nggak jalan, harus memasuki strategi B. Kan kira-kira begitu ya. Nah, menghasilkan pendapatan yang konsisten itu adalah tujuan utama selain daripada tujuan kunci pertama, yaitu melestarikan modal. Nah, ini teman-teman bisa baca apa yang saya tulis ini melibatkan ketaatan terhadap manajemen resiko yang sudah kita rumuskan di awal. Kalau sekali trading, saya resikokan berapa. Dan itu yang saya ulang-ulangi terus-menerus setiap ada pertemuan. Oke? Manajemen risiko yang ketat. Ketatnya berapa? Toleransinya berapa? Apakah 1% dari modalmu, 2% atau berapa persen? Itu harus jelas dan konkret. Supaya ketika melakukan kesalahan bisa kita terima dengan baik. Tidak ada menimbulkan rasa ingin membalas dendam terhadap pasar. Karena itu yang kita ikhlaskan. Itu adalah ongkos untuk membeli kemungkinan. Jadi manajemen risiko sifatnya adalah ketat. Harus itu menjadi aturan nomor 2. Nah, selain itu tentu saja kita membutuhkan keterampilan untuk menganalisa teknis yang baik. Ya teman-teman bisa pilih berbagai macam analisa teknis, berbagai macam metode untuk diadaptasi, mana yang lebih memberikan win rate rasio yang lebih bagus tentu saja. Nah, selain itu yang tidak kalah penting adalah menjaga rutinitas kita sehari-hari. Itu menyangkut habit ya teman-teman, menyangkut habit. Oke, karena kalau kita bisa pintar saja trading, tetapi tidak memiliki karakter kebiasaan yang baik, itu ya sama saja bohong ya teman-teman ya. Sama saja bohong ya. Nggak peduli kamu hari ini dapatnya 10.000, 20.000, tetapi tidak memiliki habit yang baik, ya itu nggak ada gunanya. Oke, karena kita harus membangun kebiasaan yang baik. Baik teman-teman, selanjutnya kita pertumbuhan akun ya. Tadi kita sudah mendapatkan pendapatan yang konsisten. Yang ketiga ini adalah tentang pertumbuhan akun. Oke. Dari 2 hal yang kita bicarakan di awal tentang menjaga modal, kemudian mendapatkan pendapatan,
Ya kita harus berusaha supaya akun tidak itu-itu aja gitu ya. Ada orang yang puas akunnya di angka misalnya $1.000. Oke, dia sudah mulai mendapatkan pendapatan. Pendapatan ditarik, sudah ditarik. Dia tetap menggunakan akun 1.000. Oke. Kalau kita sudah terbiasa dengan kedisiplinan, terbiasa dengan strategi yang kita gunakan, dan kita sudah mendapatkan income yang secara kontinu setiap bulannya, meskipun targetnya ada yang kesampaian, ada yang tidak. Tetapi secara keseluruhan akun itu bertumbuh. Ya, jangan kita hanya puas dengan akun yang 1.000 dong. Ya kan? Kalau kita perlu menambah akunnya menjadi 1.500 kah atau 2.000 kah? Oke? Karena kita berbicara tentang trading, sekali lagi itu bukan tentang cerita profit dan rugi, bukan itu. Oke, bukan itu. Tetapi bagaimana kita sendiri bisa berkembang yang tadinya mengelola akun 1.000 karena kita sudah mendapatkan pendapatan, kita tingkatkan akunnya menjadi lebih besar. Oke, menjadi lebih besar. Kita bisa tambahkan 500 atau 1.000 menjadi 2.000 misalnya. Kalau akun yang 2.000 bertumbuh lagi, nanti kita canangkan lagi menjadi 3.000 dan sebagainya. Supaya ada progresnya teman-teman. Jadi apa yang kita lakukan itu tetap memicu kita. Ada passionnya di situ ya, tujuan dari perdagangan kita. Teman-teman juga bisa menempatkan target atau goal. Bulan ini saya mau dapatnya apa sih? Yang sederhana saja dulu. Apa sih yang kita inginkan kita capai? Nah, dari itu kita baru buat rencana perdagangan. Kira-kira begitu ya. Supaya kita memiliki fokus. Karena tujuan itu akan selalu memberikan kita semangat. Selalu akan memotivasi kita untuk terus bertumbuh dalam melakukan aktivitas kita. Jadi peningkatan akun itu ya tidak bisa mendadak besar. Misalnya udah 1.000 mendadak 10.000 itu juga nggak bagus. Tapi secara bertahap ya penumbuhannya. Karena akan berbeda rasanya kalau kamu kelola 1.000 dengan uang 10.000. Akan berbeda kalau kamu kelola 10.000 dengan yang 100.000. Itu beda semuanya. Oke, itu sense-nya itu beda. Oke, itu yang ketiga ya teman-teman. Saya cuma sebentar aja waktu ini. Saya menyampaikan sesuatu yang penting pada hari ini. Oke, tujuan berorientasi pada proses. Oke. Ini saya ambil kuncinya aja ya teman-teman dari gold trading itu. Saya ambil kuncinya saja. Intisarinya. Oke, jadi tujuan dari kita melakukan perdagangan sekali lagi teman-teman itu bukan hanya tentang profit dan rugi, tetapi adalah upaya yang berkesinambungan, memiliki progresnya ya setiap waktu berkembang dan bertumbuh. Oke, kita kan tidak mau kan kita punya usaha itu aja, kerdil, tidak bertumbuh, tidak berkembang. Setiap orang ingin usahanya yang dia bangun itu bertumbuh, berkembang. Oke, setelah bertumbuh dan berkembang, mungkin dia memikirkan untuk menambah usaha yang lain. Kan kira-kira begitu ya teman-teman ya. Oke, nah tujuan itu berorientasi pada proses. Dalam hal ini sering saya bicara sama teman-teman bahwa ini bukan tentang metode, oke, bukan tentang teknik. Anda bisa masuk pasar belum tentu mengerti untuk keluar pasar. Di mana sih tempatnya kita harus keluar dari pasar? Ketika kita memutuskan untuk masuk pasar, kita sudah harus tahu kapan harus keluar, di mana kita harus keluar. Oke? Bukan hanya tentang tujuan profit dan rugi, teman-teman. Kita harus tahu sasarannya di mana. Sasaran untungnya di mana, keluarnya di mana. Apakah keluar dalam kondisi untung atau keluar dalam kondisi rugi? Kita harus tahu. Jadi ketika kita pencet tombol untuk buy, katakanlah ya, kita sudah harus tahu keluarnya di mana. Jangan nanti kita nggak tahu keluarnya di mana, ketika keuntungan itu berjalan, kemudian kita memutuskan ya kita tahan aja lah, biar sampai dia
maksimal. Tetapi kita harus menyadari bahwa yang namanya harga itu punya batasan. Kan kira-kira begitu ya. Berapa sih ukurannya, persennya berapa? Jadi memang harus ada ukurannya. Dan setiap orang itu yang saya sebutkan di awal memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Artinya ketika kita melakukan perdagangan harian, kita tidak boleh didistorsi oleh pergerakan harga frame di bawah harian. Misalnya kamu tradingnya di D1, tetapi kamu lihatnya di 15 menit. Nah itu akan mengacaukan psikologismu. Oke, jadi kita memang harus memiliki seperangkat aturan. Kalau kita gunakan daily, ya minimal kita untuk masuknya mungkin di 1 jam gitu ya. Tetapi target utamanya tetap di daily. Kamu boleh masuk pasar menggunakan frame kecil, tetapi acuan utamamu, oke, garis besarnya itu kamu gunakan daily ya tetap daily. Kalau masalah kamu mau pindah ke apa? Ke pergerakan kecil untuk entry tidak salah, tetapi kamu tidak boleh dipengaruhi oleh pergerakan yang kecil gitu loh. Nah itu tentang kepentingan kita di pasar mau berapa lama. Oh, itu penting banget ya. Kepentingan kita di pasar mau berapa lama. Oke teman-teman, ini adalah 4 poin kunci ya. 4 poin kunci dari gold trading. Untuk mencapai tujuan kita harus memiliki 4 hal ini. Oke, 4 hal ini. Saya ambilnya yang besar sekali aja. Jadi saya tidak bisa menceritakan detailnya dalam waktu yang pendek ini. Oke, saya hanya mengingatkan garis besarnya. Teman-teman harus kembali ke aturan ini untuk mencapai tujuanmu. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke, yang saya katakan tadi harus keluar, harus tahu ketika masuk keluarnya di mana. Ya, target itu yang saya maksud harus realistis. Oke. Ada posisi yang memang bisa ditahan dengan kondisi untung, ada posisi untung yang harus keluar. Dan ini tentu saja didasarkan pada pertimbangan kemampuan kita masing-masing, modalnya, dedikasi kita, dan tingkat pengalaman atau jam terbang kita ya. Ya kalau kita tidak terbiasa untuk melakukan perdagangan pada waktu sideways dan kita sepertinya bohwat gitu ya. Sideways, saya nggak mampu nih tradingnya di sideways. Atau saya tidak mampu trading scalping karena terlalu cepat. Jangan maksakan diri. Oke, jangan paksakan diri. Karena itu bisa merusak semua rangkaian dari tujuan awalmu, bisa merusak rencana tradingmu. Kamu harus biasakan dengan konsep waktu yang kamu gunakan. Karena itu kamu, bukan orang lain. Orang lain itu biarkan saja orang lain. Dia mampu melakukan scalping, dia mampu melakukan trading 1 menit, biarkan saja. Itu jangan sampai mempengaruhi plot yang sudah kamu buat dari awal. Oke? Uraikan tujuan menyeluruh menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan dapat dicapai untuk menyempurnakan disiplin dan konsistensi trading Anda. Jadi bukan tentang keuntungan yang konsisten, tetapi rutinitas yang konsisten itu juga penting ya. Habit, karakter itu penting banget. Oke, supaya kita bisa menjadi sebuah paket sudah jadi begitu ya. Oke, teman-teman. Nah, itu adalah yang primer ya. Itu tentang cara-cara yang primer. Yang primer ya, yang utama. Oke. Perdagangan yang sukses melibatkan keseimbangan antara manajemen risiko, strategi, perbaikan berkelanjutan, dan psikologi yang tetap terjaga. Psikologi yang tetap terjaga. Mau rugi, mau untung, emosinya datar saja gitu ya. Nggak usah untung itu euforia, rugi itu kesel atau apapun. Karena ini menyangkut psikologi. Seperti di awal saya katakan bahwa bisnis perdagangan virtual trading itu adalah bisnis psikologi. Buat saya itu adalah 95%. Kalau psikologi kita terganggu, ya sudah, nggak usah trading. Kita nggak tenang,
kita ada masalah, jangan lakukan trading. Karena ini bisnis psikologi. Kalau kamu nggak tenang melakukan perdagangan, ya jadi upaya yang kita lakukan yaitu sama dengan judi. Jadi artinya kita waktu melakukan perdagangan, pikiran kita itu harus clear, harus waras. Kira-kira ya, harus tenang gitu. Nggak boleh buru-buru. Oke, ini adalah beberapa 4 hal yang primer ya, teman-teman. Kalau teman-teman kurang jelas dengan apa yang saya bicarakan hari ini, teman-teman nanti putar ulang lagi videonya di web ya. Itu ada tombol hijau, itu bisa diputar ulang. Karena apa yang saya sampaikan ini mungkin hanya lewat-lewat aja begitu ya. Tetapi coba kamu renungkan apakah yang saya sampaikan itu benar adanya atau tidak untuk kesinambungan perdagangan Anda di kemudian hari. Oke, itu tujuan beberapa mencapai tujuan perdagangan, apa-apa yang harus kita lakukan ya. Itu yang primer. Nah, sekarang kita lihat yang sekunder ya. Ini yang sekunder nih, teman-teman. Nah, yang sekunder ini tidak kalah pentingnya, teman-teman ya. Yang pertama adalah personal approach. Ini adalah pendekatan pribadi ya, teman-teman. Ini adalah pendekatan pribadi. Oke? Kita harus memahami apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita dalam melakukan perdagangan. Kita sering ketipunya di mana nih? Kita harus memahami pribadi kita. Kenapa kita selalu melakukan perdagangan yang berhasil? Sebabnya apa? Kenapa kita selalu melakukan kesalahan? Sebabnya apa? Apakah kita beradaptasi dengan pasar? Beradaptasi dengan perubahan pasar. Oke, kita harus tahu batasan kita ya, mengenal pribadi kita. Apakah kita orang yang sabar? Apakah kita orang yang gerasa gerusu, terburu-buru? Oke, itu kita harus tahu kelebihannya apa. Kamu tak mestinya lebih tahu ya, kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa. Oke, itu dicatat sebenarnya. Meminimalkan kelemahan kita dan memaksimalkan kekuatan kita. Nah, fokus pada bidang keahlian Anda. Temukan bidang yang Anda kuasai dan manfaatkan itu. Fokus pada hal yang kamu pahami. Yang tidak kamu pahami, jangan coba-coba. Oke. Nah, di dalam secara teknikal, dalam melakukan analisa dan perdagangan, kamu fokus hanya pada potensi dan kondisi yang menguntungkan saja, maka kamu melakukan perdagangan. Lihat kembali keberhasilan tradingmu. Sebabnya apa? Itu dicatat dalam kondisi apa, di jam berapa. Itu harus dicatat. Dan itu yang kamu repeat terus, ulangi terus menerus. Karena yang namanya pasar itu adalah pengulangan pola. Saya sampaikan bahwa itu adalah fraktal. Apa yang terjadi secara teknikal di kurva grafik itu akan berulang kembali. Oke, dan itu adalah pengulangan dari kebiasaan-kebiasaan pedagang. Nah, kamu juga akan mengalami pengulangan keputusan yang benar dan keputusan yang salah. Jadi perdagangan itu adalah siklus. Maka kita harus tahu kekuatan, kelebihan kita apa, lemahnya kita di mana nih. Oke, jadi jangan coba-coba strategi A, B, C, D. Kita pahami dulu yang kita paham. Dan itu yang menghasilkan, itu yang kita kerjakan. Oke. Kemudian penting untuk menahan godaan untuk berdagang di wilayah di mana kita tidak memiliki keunggulan yang terbukti. Kalau kita terbiasa sebagai trend follower, kamu trading lah saat trend. Saat sideways, jangan coba-coba trading. Itu bukan keahlianmu. Kita tidak perlu melakukan perdagangan setiap saat. Tidak setiap hari pasar itu ramai. Tidak setiap hari pasar itu memiliki likuiditas. Karena apa yang kamu lakukan kemarin, kamu harapkan lagi untuk terjadi hari ini. Kondisinya tidak selalu begitu. Itu namanya berdagang. Kadang ramai, kadang sepi. Kadang untung, kadang rugi. Jadi pahamilah di saat kita untung kondisinya bagaimana. Kondisi tren kah itu yang menghasilkan?
atau kondisi sideways yang menghasilkan. Kalau kondisi sideways yang lebih menghasilkan buatmu, maka kamu tekunilah pasar yang sedang sideways. Tapi kalau sideways itu tidak menghasilkan dan cenderung memakan menambah kerugianmu, tinggalkan. Kamu lakukan yang kamu pahami dan itu diulangi terus-menerus. Oke, sehingga keunggulanmu, keahlianmu itu terasa. Jadi jangan apa ya? Jangan tergoda. Oh, si Anu bisa trading di 1 menit dengan begini-begini. Tidak perlu dicoba. Oke, tidak perlu dicoba. Oke ya, teman-teman. Itu yang harus diperhatikan ya, yaitu pendekatan pribadi, personal approach. Nah, cara terbaik untuk memahami kelebihan dan kelemahanmu adalah melalui proses trading playbook atau trade review. Oke, kamu review kembali perkara-perkara yang menyebabkan kerugian. Oke, kamu catat. Karena itu akan menjadi catatan dari perjalanan perdagangan Anda. Karena ini bisnis, karena ini usaha. Jadi kita tidak bisa melakukan keputusan secara sembrono tanpa berpikir. Hanya karena si Anu bilang buy, terus kita buy. Hanya si Anu bilang sell, kita sell. Kan gitu ya. Oke, itu tentang trading plan sekunder ya untuk mencapai tujuan perdagangan. Yaitu yang pertama itu personal approach ya, itu pendekatan pribadi. Oke, selanjutnya adalah rutinitas. Ini penting banget. Rutinitas itu penting banget. Oke, ini menyangkut kebiasaan kita tiap hari. Kalau kita bangun pagi kita ngapain? Jam berapa kita ngapain? Itu rutinitas. Oke, itu saya sudah ngomong sama teman-teman. Mungkin saya sampaikan lagi karena ada orang yang tidak menyadari ya. Teman-teman kalau saya tanya itu sebenarnya tikus yang tinggal di rumah itu jauh lebih sulit ditangkap daripada tikus yang di luar rumah. Kok bisa begitu? Iya, karena tikus yang di rumah adalah tikus yang cerdik, yang tahu persis kita bangun jam berapa, tidur jam berapa, ke belakang jam berapa, ke kamar mandi jam berapa. Dia mengamati kebiasaan kita. Makanya dia sulit ditangkap. Oke? Kamu pancing dia, kasih dia umpan, dia tidak langsung makan. Dia rela lapar sehari 2 hari untuk memastikan makanan itu bukan makanan jebakan. Untuk memastikan bahwa makanan itu bukan racun. Nah, tetapi sayangnya di dalam aktivitas perdagangan begitu kita lihat peluang kita langsung tekan. Begitu ada peluang kita langsung tekan. Itu ya. Karena tidak semua peluang itu menghasilkan. Ada pakem-pakem khusus yang harus kita buat sendiri supaya kita punya clue untuk melakukan aktivitas itu. Nah, itu tentang rutinitas ya. Ikuti rutinitas yang terstruktur dengan baik dan menjaga fokus dan konsistensi. Oke, tetap konsisten kebiasaan kita. Sebelum setiap sesi itu terjadi, kembangkan rencana perdagangan untuk hari itu dan buat pola pikir Anda tenang dan netral. Jangan bangun, jangan buka HP, lihat grafik, langsung pencet. Kayak main game gitu ya. Oke, kita tidak melihat kerangka waktu besar, sedang ke kecil. Sebenarnya tren yang sekarang terjadi itu ada tren apa sih? Itu harus clear ya. Jangan begitu buka laptop, buka HP langsung pencet buy apa sell. Enggak seperti itu ya. Karena ini bisnis, bukan main game. Oke, selama Anda mengontrol waktu tradingnya, karena masing-masing orang harus ada manajemen waktu ya. Kapan sebenarnya kita harus trading? Memang trading bisa setiap saat 24 jam, itu tidak salah. Tetapi pasar itu tidak 24 jam ramai ya. Ada sesi Asianya sepi, Eropa agak ramai, Amerika ramai. Nah, kalian harus memutuskan
Di jam berapa untuk masuk pasar? Kan kira-kira begitu ya. Misalnya kamu buka warung, warung makan misalnya. Tetapi kamu buka warung itu suka-sukamu. Jam 9 buka, kadang-kadang jam 10, kadang-kadang jam 12. Ya apa yang terjadi? Ya kan, kamu tidak akan mendapatkan pelanggan yang tetap, kamu tidak tahu kebiasaan dari pelangganmu suka atau tidak suka. Karena kamu mungkin merasa memiliki kan, kira-kira begitu kan. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa kamu baik? Ya suka-suka aku lah, mau duit-duit aku kok gitu ya. Kayak begitu ya. Kan nggak begitu kan? Nah ini ya selama kita melakukan perdagangan, kita harus tahu jam perdagangan kita apa. Nah ketika itu sudah sampai ya kita harus fokus. Oke. Nah setelah melakukan perdagangan, keputusan yang kita ambil, baik untung maupun rugi, tinjau kinerjanya. Oke. Tinjau kinerja kita selama seminggu ini, kenapa begitu ya? Apakah sistem saya tidak bekerja atau memang pasarnya yang berubah? Oke. Jadi teman-teman sudah harus ada seperangkat aturan, minimal trading plan-nya tuh aktivitas yang harus kita perhatikan. Misalnya saya kasih contoh ya, kalau saya mau melakukan perdagangan, saya sudah melakukan rencana trading untuk 1 minggu nih. Saya lihat resistannya mana, support mingguannya di mana, supply demand-nya di mana, kemudian narrow candle-nya di mana. Oke, saya lihatnya pada frame mingguan. Nanti saya tandai lagi yang di daily, kemudian yang di 4 jam misalnya. Oke, tren yang berlangsung kita akan langsung tangkap kondisi trennya, tren lagi bullish, bearish atau sideways. Oke, kemudian kita tentukan waktu kita trading, yang ramai kapan. Oke, metode apa yang kita gunakan? Oke, break or retest kah? MA cross kah? Overbought oversold kah? Divergensi konvergensi kah? Oke, menggunakan level psikologis kah? Menggunakan Bollinger Band kah dan sebagainya. Oke. Itu penting banget ya. Oke, itu tentang rutinitas. Sekarang tentang strategi ya. Memiliki strategi yang jelas dan terdefinisi dengan baik adalah hal yang penting. Jadi itu harus terstruktur. Apa yang kamu lakukan, strateginya apa. Kamu sudah punya metode nih. Oke? Metodenya sudah ada. Nah, sekarang strateginya bagaimana? Menunggu kapan masuknya, timing entry-nya bagaimana? Apakah saya menggunakan multi time frame? Weekly 4 jam? Atau daily 1 jam? Atau 1 jam 15 menit? Atau monthly ke daily? Kan gitu ya. Itu harus jelas, harus clear. Makanya kita jangan mengubah-ubah periode waktu yang kita gunakan. Sebentar ke 1 menit, sebentar ke 15 menit. Jadi kita nggak punya panduan yang jelas. Oke? Kamu ingin menguasai semua pasar. Kira-kira menurut kamu bisa nggak? Oke? Mungkin saja kamu bisa. Tetapi tentang hasil yang konsisten itu bagaimana? M1 masuk, kadang-kadang 15 menit masuk. 4 jam juga masuk. Kira-kira seperti apa modelnya? Kan gitu ya. Jadi harus terstruktur. Nah, strategi. Nah, teman-teman, strategi kita apa? Strateginya bagaimana? Kalau plan A kita salah, plan B-nya apa? Oke. Apakah kalau rugi kita cut loss? Apakah kalau strateginya kalau rugi kita pasang stop loss atau kita locking? Apa kita menggunakan strategi averaging? Apa kita menggunakan strategi multi angle? Apakah kita menggunakan semi multi angle? Apakah kita menggunakan compounding? Apakah kita menggunakan piramid dan sebagainya? Itu bagian daripada strategi, teman-teman. Jadi tolong bedakan, metode itu berbeda dengan strategi ya. Metode ya adalah seperangkat cara kerja kita. Tetapi strategi itu sesudah kita memasuki perdagangan. Kalau benar kita mau ngapain? Memanfaatkan leverage yang ada atau tidak? Menambah posisi atau tidak? Kan gitu ya. Apakah itu averaging?
Apakah kita menggunakan compounding atau kita menggunakan leveraging? Itu pilihan. Oke ya. Nah, makanya saya ada munculkan istilah serakah pada tempatnya, bukan pada tempat yang salah. Sideway kamu serakah, ya habis. Lagi trending, ada pola, kamu serakah, silakan. Sampai berapa candle kamu harus keluar dari pasar? Sampai berapa gelombang kamu harus keluar dari pasar? Itu harus clear semuanya. Itu yang dimaksud dengan sesuaikan dengan kepentinganmu. Oke, mengetahui apa yang kita inginkan ketika kita melihat pasar. Oke, kapan melakukan perdagangan sudah saya jelaskan tadi, timingnya kapan, sesi pasar apa yang cocok buat saya. Ada orang mengatakan saya lebih cocok di Asia nih, karena lebih teratur, lebih sistematis pergerakan harganya. Tetapi kalau sudah masuk sesi Amerika saya kacau. Harganya terlalu volatile, terlalu fluktuatif. Kan gitu ya, ada orang yang mengatakan seperti itu kan. Tetapi memang ada orang yang suka trading di pasar yang kondusif. Oke, tetapi ada banyak orang ingin melakukan perdagangan di pasar yang ramai. Ya kalau kamu dagang di tempat yang ayam-ayam ya dagangannya mungkin ya tidak bertumbuh ya. Tetapi kalau kamu namanya jualan ya harus cari tempat yang ramai kan gitu ya. Ya itu masing-masing orang lah ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita juga harus memiliki rencana yang terperinci untuk mengelola perdagangan, baik saat perdagangan tersebut menguntungkan maupun rugi. Oke, rencana yang terperinci maksudnya kalau kita rugi itu mau berapa kali rugi, ukurannya berapa itu harus jelas. Jangan sampai kamu dengar hari ini saya kena stop loss 24 kali loh. Ada kan? Jadi memang ada di saat kita untungnya beruntun, ada juga di saat kita ruginya beruntun. Karena perubahan pasar, kondisi pasar yang mengalami perubahan dan itu bukan bidang kita. Oke? Tidak sesuai dengan karaktermu. Kamu harus sesuaikan karakter kamu apa. Oke? Nah, kalau kamu asal pencet saja, begitu bangun tidur rutinitasmu buka chart pencet, oh ada kesempatan buy gitu misalnya gitu ya. Tanpa melakukan analisa yang lebih apa ya, secara menyeluruh, ya itu mungkin keberuntungan teman-teman. Masalahnya keberuntungan itu mau berapa kali terjadi dalam hidup kita. Masa kamu trading beruntung terus? Kan nggak mungkin kan? Oke, jadi memang harus punya rencana untuk mencapai goal tradingmu. Nggak asal aja ya, nggak asal ikut signal. Kan orang tuh suka tanya itu, buy kah sell kah? Kalau influencer buy apa sell? Layer-layer kah? Nggak bisa gitu. Oke, yang selanjutnya adalah self improvement ya, teman-teman. Itu adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas kemampuan kita. Oke, self improvement. Itu penting juga ya, teman-teman. Peningkatan diri atau skill yang berkelanjutan adalah pembeda utama antara pecundang dan yang berhasil. Kalau kita merasa berjalan di tempat begitu-begitu saja, berarti ada sesuatu yang salah. Kok tradingnya nggak berkembang ya? Untung sih, tapi ya itu aja. Stagnan di situ ya. Ada juga yang selalu rugi, belum menemukan identitasnya, belum menemukan karakter, gaya dan stylenya. Masih dalam pencarian. Oke, kita sudah harus apa ya? Harus sudah ada ya. Karena dari kebiasaan, habit, strategi, rutinitas, kemudian approachment dan sebagainya itu adalah satu paket. Nah, ini sesuatu yang jarang dilakukan orang. Kalau kamu malas melakukan hal yang satu ini, oke? Kalau kamu malas melakukan satu hal ini,
Saya cuma berpesan satu hal saja. Lakukan kebiasaanmu yang untung saja, itu yang kamu kerjakan. Kamu kenal nih cara menghasilkan uang dengan satu cara seperti ini. Misalnya kamu secara teknikal, kamu melihat pola ini yang menghasilkan, itu aja kamu kerjakan. Kalau kamu malas, karena kamu mungkin akan berkata, buat apa jurnal perdagangan? Buang-buang waktu. Saya kan bisa lihat dari laporannya yang dikirimkan oleh broker misalnya. Laporan untung rugi kan saya bisa lihat dari situ. Tetapi poinnya sebenarnya bukan itu. Oke, poinnya sebenarnya bukan itu. Tujuan dari jurnal bukan itu. Tujuan dari jurnal supaya kamu memiliki catatan perjalanan, itu sejarahmu, itu histori perdaganganmu. Di mana kamu sedang berjuang, kamu sedang struggle, kamu catat hasilnya di situ. Kenapa saya rugi? Di situ ya. Kamu catat keterangannya apa, kondisinya apa, terburu-buru kah masuk pasar? Saya mau masuk di pasar yang sideways kah, yang memang seharusnya saya tidak masuk kah? Nah, itu histori yang akan selalu mengingatkan kamu kan. Oke. Dengan melakukan jurnal perdagangan, kamu kasih keterangan di situ. Kenapa saya rugi waktu itu? Kenapa saya untung waktu itu? Kenapa ya? Ya kamu catat kan di hari itu terjadi, catat. Nah, begitu ada kondisi yang sama, kamu ingat kembali. Nah, sesuatu yang kamu catat akan lebih lengket sebenarnya. Akan lebih lengket di ingatanmu. Sesuatu peristiwa yang besar yang membuat kamu rugi, pasti kamu jauh lebih cepat ingat ya. Cepat ingat kembali. Nah, itu pentingnya jurnal. Oke, itu sangat penting ya untuk jurnal. Ya, saya yakin sih tidak banyak orang yang melakukan. Mungkin dari 100 orang cuma ada 2 orang yang melakukannya. Oke, trading plan sekunder yang selanjutnya adalah manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ya berapa persen sudah saya sebutkan ya. Kalau kamu tidak berhasil dalam melakukan manajemen risiko, kendari risiko, ya tinggalkan aja trading, nggak usah trading, nggak ada gunanya. Karena keberhasilan melakukan pekerjaan, baik secara personal sebagai trader maupun untuk perusahaan besar, itu bukan tentang mencari profit. Oke? Profit itu akan datang sendiri ketika kamu berhasil mengendalikan risiko. Oke? Kamu berhasil mengendalikan risiko, kamu udah profit di situ. Oke, gunakan leverage dengan bijaksana. Pahami toleransi risiko dan tetapkan batasan risiko untuk setiap perdagangan. Untuk yang intraday setiap hari, untuk yang swing dalam 1 minggu berapa kali entry. Gunakan leverage dengan bijak. Leverage adalah daya ungkit. Ketika kamu salah posisi, jangan menambah posisi. Posisimu pertama saja sudah salah. Ketika kamu trading di 1 jam, harga sudah bergerak 3 jam, kamu belum untung, kamu jangan tambah posisi. Kamu bayangkan 2 jam berikut itu sudah berapa ratus ribu orang yang keluar masuk pasar. Kenapa posisimu belum untung? Itu yang saya bilang, mungkin posisimu bermasalah. Bermasalah bukan berarti salah ya. Itu hanya bermasalah. Mungkin karena akurasi entry-nya atau waktu tradingnya itu masuk pasarnya tidak tepat waktu. Oke. Baru breakout kamu entry misalnya. Begitu breakout entry hanya dalam hitungan 1-2 jam memang untung. Kemudian muncul, kamu tidak melihat targetmu secara logis. Muncul harapan. Misalnya kan, nggak logis. Ujung-ujungnya dia retracement misalnya. Keuntunganmu berkurang, bahkan tersentuh SL misalnya. Nah, leverage itu penting banget. Oke, dan saya cuma memberikan saran selalu masuk pasar ketika harga sudah mengalami diskon. Ketika harga berjalan nggak usah dikejar. Oke, masuklah pasar ketika harganya diskon lebih murah dan keuntunganmu jauh lebih besar nanti. Harga-harga diskon ya.
Oke, meningkatkan risiko pada masa-masa yang menguntungkan dan menguranginya pada masa-masa sulit adalah strategi yang sejalan dengan keberhasilan jangka panjang. Oke, kalau memang pasarnya sedang flat, sedang sideways, likuiditasnya kurang, jangan banyak trading lah. Nggak usah banyak-banyak trading. Semakin banyak trading, kamu akan menempatkan semakin banyak resiko di situ. Kenalilah dirimu yang cocok trading di sideways atau yang lagi trend. Oke, kalau memang lagi trend, maksimalkan. Gunakan leverage yang ada, tambah posisi supaya marginmu cepat bertumbuh. Gunakan strategi yang baik. Mau averaging kah, mau marti kah, mau compound kah, dan sebagainya. Kalau kamu nggak cocok di pasar sideways, buy salah, sell salah, buy kena SL, sell kena SL, buy lagi kena SL, sell lagi kena SL. Kamu harus menempatkan diri, mau berapa kali rugi, saya harus berhenti. Di hari itu misalnya kamu intraday. Trading mau berapa kali sih? Masa rugi terus kamu masih merasa nyaman kah? Ujung-ujungnya nanti kamu menjadi emosi. Kamu harus tahu berapa kali entry masuk pasar. Kalau rugi, harus stop. Ingat, kesempatan itu selalu ada. Tidak di hari ini, besok masih ada. Lebih bagus kita kehilangan kesempatan daripada kita kehilangan duit. Kehilangan modal gitu ya. Itu lebih penting. Oke, gunakan ambang batas atau nilai kerugian maksimal pada hari perdagangan. Ya, kalian sudah harus tentukan dari awal ya, berapa persentase yang saya sebutkan, 1% kah dari modal atau 2%. Lakukan dengan bijaksana. Jangan pernah menggeser-geser stop loss. Stop loss itu adalah malaikat penyelamatmu. Kena stop loss itu sudah jelas bahwa posisimu berlawanan dengan pasar. Jangan digeser lagi. Stop loss itu memberitahu kamu salah. Kamu entry di waktu yang kurang tepat. Belum tentu, kan seorang sering ngomong, padahal saya analisanya bener loh naik. Makanya saya buy, tapi kena stop loss dulu. Habis itu baru naik kan. Nah, itu yang saya katakan tadi, usahakan mendapatkan entry ketika harga diskon. Harga yang berjalan itu jangan dikejar, nggak apa-apa. Nanti dia juga akan memberikan diskon. Tenang aja gitu loh. Nggak usah buru-buru, nggak apa-apa. Hari ini nggak trading nggak apa-apa. Pasar nggak tutup kok. Minggu ini nggak dapat, minggu depan masih ada. Takut amat sih ketinggalan pasar. Nanti ujungnya jadi FOMO. Lihat si Anu dapatnya berapa biru-biru. Ya, kita harus kenal diri kita sendiri supaya kita bisa menjadi lebih profesional. Gitu ya. Oke, selanjutnya eksekusi. Ini eksekusi ini penting nih. Trading itu adalah disiplin dan keyakinan juga sangat penting ya, teman-teman. Hindari keputusan yang impulsif yang terpengaruh oleh orang lain. Kamu sudah rugi, kamu ingin cepat membalikkan kerugianmu, akhirnya melahirkan balas dendam. Kita harus bersabar. Rugi itu biasa aja, namanya dagang sih, masa untung tiap hari, tiap saat. Karena ada kalanya juga barang yang kita jual juga mungkin kurang laris, basi misalnya, gitu ya. Karena ini probabilitas, bisnis probabilitas, kemungkinan. Makanya di awal saya katakan, resiko itu sifatnya pasti. Kalau pasti harus kita kendalikan, tahu ruginya berapa. Nah, ketika benar posisimu, probabilitasnya berapa persen sih? Rasionya berapa dari posisimu? Masih ada ruang bergerak nggak sih? Jadi kita masuk pasar ya, tentang eksekusi. Kita masuk pasar itu bukan karena kita pengen dapatnya banyak, bukan. Kita masuk pasar itu karena resiko yang tersedia itu kecil, kalau rugi itu kecil. Dan ruang bagi harga bergerak itu lebar. Oke, jadi yang pertama pikirkan resikonya berapa. Oke, kita mau low risk high return, bukan mau high risk high return. Gitu ya. Kita upayakan mencari resiko yang terukur, yang mampu kita terima. Nah, ini yang mengalami gangguan jiwa ini ya. Ketakutan dan keraguan. Takut
kadang-kadang juga terlalu ragu. Itu nggak bagus juga buat kita. Takut rugi. Kalau takut rugi kita nggak usah trading. Oke, kalau ragu-ragu nggak usah masuk. Karena tidak akan memberikan imbal yang bagus, memberikan hasil yang bagus. Takut, ragu, nggak usah trading dulu. Sampai kamu yakin. Makanya kamu membutuhkan jurnal tadi, mencatat kebiasaanmu. Masa-masa kamu untung, masa-masa kamu rugi apa? Kondisi teknisnya apa? Kondisi psikologis waktu itu kenapa? Oke? Lakukanlah perdagangan terhadap apa yang kita lihat nanti. Bukan apa yang kita rasakan. Aku rasa mau naik nih. Aku rasa mau turun. Nggak bisa. Pasar nggak peduli tentang perasaanmu. Oke? Itu yang saya sering ngomong. Analisa dengan trading itu adalah dua hal yang berbeda. Sangat berbeda. Kamu analisanya naik, belum tentu kamu ambil posisi naik. Kadang-kadang kan begitu ya. Kenapa? Karena yang tadi itu, yang harusnya kamu tradingnya di daily, tapi kamu diobok-obok karena melihat periode yang lebih kecil. Terdistorsi oleh gelombang kecil, minor. Sementara jalan tolnya ada, kira-kira begitu. Nah itu juga bisa membuat gangguan kontaminasi terhadap apa yang sudah kita rencanakan dari awal. Oke, teman-teman, itulah kira-kira yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Jadi hari ini tidak ada analisa. Saya hanya sampaikan mengingatkan kembali tujuan awal dari trading Anda. Oke. Nah, tujuan perdagangan atau kita memiliki goal perdagangan itu akan membantu kita. Itu seperti apa ya? Seperti kemudi ya, teman-teman. Itu seperti mercusuar yang akan memberikan arahan kepada kita, menavigasi, okay, yang akan terus memberikan pengaruh terhadap pikiran kita. Apa sih yang kita cari dalam melakukan perdagangan? Oke, jadi dari semua hal yang saya sampaikan ini teman-teman, kesimpulannya kira-kira seperti ini. Jadi tujuan perdagangan dapat membantu kita untuk menavigasi pasar dan pola pikir melalui pendekatan dan aturan yang berbasis pada proses. Kalau kita tidak mengalami proses di dalam melakukan perdagangan, kita tidak akan matang. Oke, kita tidak akan dewasa. Nah, meskipun beberapa tujuan, beberapa parameter yang saya berikan tadi cukup lebar dan cukup luas, tetapi setiap pedagang memang harus memiliki goalnya. Goalnya apa nanti kan gitu ya. Nah, sekali lagi teman-teman bahwa tujuan trading bukan tentang profit dan untung atau rugi. Oke, ini adalah suatu proses. Oke, kita dapat menyempurnakan, mengembangkan diri kita sesuai dengan kebutuhan dan skenario yang sudah kita buat dari awal. Apakah tujuan kita berorientasi pada proses yang kita gunakan secara personal atau mengelola perdagangan orang lain atau modal orang lain? Oke. Jadi ya trading itu adalah proses pembelajaran yang berkesinambungan ya. Jadi ketika masa-masa sulit itu terjadi, ingatlah kembali di mana kita waktu sedang berhasil supaya kita termotivasi kembali. Karena banyak sekali aspek di dalam melakukan perdagangan dan itu sangat chaos kadang-kadang ya. Jadi kita memang perlu catatan, bukan hanya mengandalkan ingatan saja dan hafalan. Itu harus tercatat. Jadi semakin banyak perdagangan yang berhasil melalui proses kita belajar dan kita ulangi terus-menerus, ya semakin dekatlah kita untuk mengembangkan profitabilitas yang secara konsisten.
Oke, teman-teman, saya sudah berbicara dari tadi 1 jam penuh tanpa jeda. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan tanya lagi, ini sudah jam buka puasa ya. Oke, kita akan bertemu kembali pada sesi berikutnya di minggu depan. Jadi selamat berbuka bagi yang berbuka. Kita akan ketemu lagi ya di pekan depan. Oke, selamat malam semuanya. Bye-bye.